Bab 1601. Saat 5 sabit hitam mendekat, Ye Yunfei menemukan bahwa tubuh jiwanya sedikit bergetar, seolah-olah dia merasakan panggilan kuno dan misterius, ingin bergegas keluar dari lautan jiwa. Namun, tubuh jiwa Ye Yunfei sangat kuat, dan dilindungi oleh pohon jiwa, sehingga dampaknya tidak terlalu besar. Menabrak, pohon jiwa muncul, mengguncang daun, dan akarnya yang lebat, dan segera memulihkan ketenangan tubuh jiwa sepenuhnya. Bahkan tubuh jiwaku terganggu. Jika prajurit biasa bertemu dengan 5 pria berjubah hitam ini, tubuh jiwa mereka akan dikendalikan oleh mereka sebelum mereka bergerak. Dan keluarlah. Ye Yunfei sedikit terkejut. Kapan? Ye Yunfei menghunus pedang panjangnya, melemparkan pedang untuk meratakan dunia, dan memblokir 5 sabit. 5 pria berjubah hitam menunjukkan keheranan di wajah mereka. Mereka berlima adalah master di tahap tengah alam Dao Yuan, namun mereka diblokir oleh gerakan Ye Yunfei. Anak ini benar-benar aneh, semua orang tidak bisa meremehkannya. Teriak salah satu pria berjubah hitam dengan suara berat. Cici. 5 pria berjubah hitam kembali melambaikan sabit hitam di tangan mereka. Gerakan mereka aneh, seolah-olah mereka sedang menari semacam tarian doa kuno, dan mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Pada saat ini, Patriark Murong, Patriark Meng dan yang lainnya membawa pasukan mereka dan bertempur sengit dengan para prajurit mayat itu. Klon Hu Miao, Huang Chang, ulat naga bertanduk emas, setan es dan ras darah juga muncul satu demi satu dan membunuh tentara mayat di sekitarnya. Kekuatan tempur para prajurit mayat itu sangat menakutkan, dan mereka sendiri adalah mayat, tanpa vitalitas, jadi mereka tidak takut sakit atau mati, mereka hanya tahu bagaimana menyerang, tetapi tidak bertahan. Ini permainan putus asa. Begitu pertempuran dimulai, banyak orang terbunuh oleh para prajurit mayat itu. Namun, saat Hu Miao dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran, situasinya mulai membaik. Terutama klon darah, bulan berdarah dingin keluar dari tubuh, dengan mudah memenggal kepala tentara mayat satu demi satu. Ini adalah semacam warisan darah dari klan darah, bulan darah. Orang-orang ini semua menumbuhkan energi dan hukum atribut gelap. Saya berlatih Sutra 9 Yang. Mereka tidak bisa bergaul dengan saya ketika mereka bertemu dengan saya. Ye Yunfei mencibir. Boom! Dengan pemikiran Ye Yunfei, 4 bola emas besar melesat ke langit, meledak menjadi cahaya kemasan, menerangi ruang ini dengan kemasan. Gemuruh. Petir tebal dan tebal terus-menerus lahir, membentuk lautan guntur yang mengepul dalam sekejap. Siang ada di Lei Yuan. Sutra 9 Yang adalah salah satu atribut maskulin tercanggih di dunia, dan kebetulan mampu menahan energi dan hukum energi mayat. Aura mayat di sekitarnya dihilangkan, dan kabut hitam tebal terus menyebar. Boom! 4 bola emas besar berguling dan berguling ke arah sekitarnya kemanapun mereka pergi. Potongan besar dari mayat tentara itu jatuh dan hancur berkeping-keping. Ketika para prajurit mayat itu bertemu dengan keempat bola emas ini, seolah-olah salju bertemu dengan sinar matahari yang ganas, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sialan, 5 pria berjubah hitam sangat marah saat melihat pemandangan ini. Su Fei, kamu tidak akan berakhir dengan baik jika kamu adalah musuh dunia mayat kita. Seorang pria berjubah hitam berteriak dengan suara yang dalam. Bukannya aku menentang dunia mayatmu yang menentangku. Ye Yunfei mencibir. Suara itu jatuh. Pisau panjang hitam muncul di tangan Ye Yunfei, dan aura aneh menyapu. Kabut gelap dalam jumlah besar menyembur keluar dari bilahnya terus-menerus. Pisau Nether Yin, senjata ajaib macam apa ini? 5 pria berjubah hitam terkejut ketika mereka melihat pisau Nether Yin. Ini sepertinya senjata ajaib dari dunia bawah. Su Fei, kenapa kamu memiliki senjata ajaib dari dunia bawah? Tiba-tiba, salah satu pria berjubah hitam sepertinya melihat sesuatu, dan berteriak tanpa sadar. Ya, ini adalah senjata ajaib dunia bawah. 4 pria berjubah hitam lainnya juga berseru kaget. Ternyata pisau Nether Yin ini adalah senjata ajaib dunia bawah. Tampaknya monyet yin terbang itu juga berasal dari dunia bawah, pikir Ye Yunfei dalam hati setelah mendengar apa yang dikatakan 5 pria berjubah hitam. Aku tahu asal-usul pisau ini. Itu adalah pisau Nether Yin yang legendaris. Tiba-tiba salah satu pria berjubah hitam berteriak, wajahnya penuh kengerian. Apa, itu pisau Nether Yin yang legendaris? 4 pria berbaju hitam lainnya terkejut saat mendengar ini.
Dikatakan bahwa pisau Nether Yin ini secara pribadi dihadiahkan oleh Raja Pluto sebagai tanda dari klan monyet Yin terbang, sebuah keluarga besar di dunia bawah. Meskipun bahan asli dari pisau Nether Yin ini berada pada tingkat sihir psikis senjata, tetapi karena bilahnya diukir dengan hukum kematian Pluto lebih kuat daripada senjata sihir biasa untuk menghancurkan dunia. Patriark klan Feitian Yin Hou memberikan pisau ini kepada putra suci klan. Belakangan, putra suci klan Feitian Yin Hou meninggalkan dunia bawah karena suatu alasan dan menghilang. Keberadaan pisau Nether Yin ini juga tidak diketahui. Sekarang telah jatuh ke tangan Su Fei. Pria berjubah hitam melanjutkan, jadi begitu, pisau Nether Yin ini sebenarnya adalah hadiah dari Raja Dunia Bawah kepada klan monyet Flying Yin. Tidak heran kekuatannya begitu menakutkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria berjubah hitam itu, Ye Yunfei akhirnya mengetahui asal-usul pisau Nether Yin ini. Petik 2. Ye Yunfei memikirkan monyet Flying Yin itu. Monyet Flying Yin itu lahir belum lama ini, jadi mereka pasti bersembunyi di suatu tempat saat ini dan memulihkan kekuatan mereka. Kalian pintar, karena Anda mengenalinya, mari kita coba kekuatan senjata ajaib ini. Petik 2. Ye Yunfei tertawa, dan menebas dengan pisau. Semua energi jahat di ruang sekitarnya sepertinya dipanggil, berguling dan berkumpul, dan tersedot ke dalam pedang. Para prajurit Yin yang lebih dekat secara langsung dia berhenti bergerak, dan berdiri di sana dengan hampa. Aura mayat di tubuhnya dimuntahkan terus-menerus, dan berkumpul menuju posisi Ye Yunfei. Dalam sekejap mata, semua aura mayat di sekitar markas Murong benar-benar terserap oleh pisau hantu ini. Jelas, semua tentara mayat berhenti bergerak dan berdiri di sana dengan hampa, seolah-olah mereka telah kehabisan energi. Itu benar, Ye Yunfei tersenyum, mengayunkan pisau panjang hitamnya, dan menebas lagi. Boom! Sejumlah besar rune gelap dan aneh terus terbentuk, seperti kecebong hitam kecil, menyebar terus-menerus. Waktu di ruang besar di sekitar sepertinya itu membeku, dan semuanya berhenti bekerja. Batasi 9 langit dan 10 bumi. 5 pria berjubah hitam semuanya mandek, membeku di sana. Tidak, ini adalah teknik terlarang Pluto yang legendaris. Ini adalah musuh kita. Kelima pria berjubah hitam itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Ledakan, Ye Yunfei memegang pisau Nether Yin di tangannya, dan menyapu ke arah 5 pria berjubah hitam dengan satu pukulan. Kepala kelima pria berbaju hitam itu dipotong bersamaan. Bunuh 5 master tahap menengah Dao Yuan Realm dengan satu pukulan. Patriark Murong dan yang lainnya tercengang. Senjata ajaib yang dianugerahkan oleh Pluto sendiri ini sangat kuat. Sangat mudah digunakan melawan tuan di dunia mayat. Ini disebut satu hal melawan satu hal. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa tidak mengagumi. Hanya sabar. Nether Yin ini sangat penting bagi monyet Yin terbang. Setelah kekuatan monyet Yin terbang pulih, mereka pasti akan datang untuk mencari pisau ini. Namun, jika mereka menemukanku, aku tidak akan sopan. Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri. Bab 1602. Pada saat yang sama, di suatu tempat di timur, di istana bawah tanah yang gelap jauh di dalam tanah, gelombang energi jahat bergulir. Sekelompok sosok hitam memancarkan aura aneh duduk bersila di istana bawah tanah ini. Semuanya monyet Yin terbang. Aku bisa merasakan nafas Nether Yin Dao lagi. Ketika kita memulihkan kekuatan kita, kita akan datang ke pintu, dan kemudian aku akan menyedot semua otaknya. Salah satu monyet Yin terbang tiba-tiba dia membuka mulutnya dan berkata, matanya penuh permusuhan. Putra suci, kapan kita akan kembali? Tanya monyet terbang Yin di sebelahnya. Kami akan kembali setelah kami memulihkan kekuatan kami dan mendapatkan pisau Nether Yin. Jawab putra suci itu. Pada saat ini, di luar gerbang kota Murong, setelah Ye Yunfei membunuh 5 pria berjubah hitam, Nether Yin Sabre terbang dengan sendirinya, memotong tubuh 5 pria berjubah hitam masing-masing, menyerap sisa Yin mereka, atribut energi. Selain itu, energi jiwa yang tersisa dari 5 pria berbaju hitam juga diserap oleh pisau Nether Yin. Pisau Nether Yin dapat melahap semua jenis energi jahat di dunia, dan juga dapat melahap tubuh jiwa. Setelah Ye Yunfei menemukan bahwa pisau Nether Yin telah melahap esensi energi dari 5 pria berjubah hitam, auranya menjadi semakin aneh. Setelah 5 pria berjubah hitam terbunuh, tentara mayat lainnya dengan cepat dimusnahkan juga. Aura mayat orang-orang ini berpengaruh besar padaku. Huang Chang berjalan mendekat dan berkata kepada Ye Yunfei sambil tersenyum.
Selama pertempuran, Huang Chang menyerap banyak energi mayat dan memperoleh banyak. Sifat dari dua jenis energi mayat dan energi hantu, pada dasarnya sama, dan keduanya dapat diubah menjadi satu sama lain. Ye Yunfei mengangguk, "Tuan, dunia mayat sangat ambisius. Mereka ingin menyatukan seluruh hutan belantara timur dan membuktikan kekuatan mereka pasti sangat kuat. Kurasa mereka akan mendatangimu lagi," kata Hu Miao kepada Ye Yunfei. Biarkan mereka datang." Ye Yunfei tersenyum dingin. Sangat efektif untuk menggunakan pisau Nether Yin untuk berurusan dengan master di dunia mayat, dan energi-energi mayat adalah tonik yang langka dan hebat untuk pisau Nether Yin. Dapat dikatakan bahwa dengan pisau Nether Yin Ye Yunfei sama sekali tidak takut dengan dunia mayat. Ada kekacauan di dunia mayat. Selanjutnya, Dong Huang akan memasuki dunia yang kacau. Biarkan aku meningkatkan kekuatan spiritualku terlebih dahulu. Dan aku harus segera meningkatkan kekuatanku dan pergi ke alam susahku untuk membawa ibuku dan Xiao Fei kembali. Ye Yunfei berpikir sejenak, aku diam-diam berkata dalam hati. Hanya saja saya tidak memiliki banyak sumber daya. Jika saya ingin meningkatkan wilayah saya, pertama-tama saya harus menyelesaikan masalah sumber daya. Saya harus menggunakan keahlian saya dalam alkimia, pikir Ye Yunfei dalam hatinya. Selama latihan retret beberapa waktu lalu, berbagai sumber daya Ye Yunfei hampir habis. Sekarang Anda mengirim orang untuk membeli ramuan sebanyak mungkin. Semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi levelnya, semakin baik. Ambil semua uang dari pasukan ini untuk membeli ramuan. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba saya akan menggandakan kompensasi untukmu. Ye Yunfei memanggil semua kepala dari beberapa faksi termasuk Patriark Murong dan Patriark Meng ke sisinya, dan berkata, "Tuan Su, saya akan mengirim seseorang untuk segera melakukannya." Patriark Murong mengangguk tanpa ragu. Dia mengerti bahwa keluarga Murong tidak dapat melakukannya tanpa Ye Yunfei sekarang. Dekat dengan Ye Yunfei, keluarga Murong memiliki harapan untuk bangkit di masa depan. Jika mereka meninggalkan Ye Yunfei, keluarga Murong akan berada dalam bahaya besar. "Tuan, kami mengerti." Para pemimpin dari beberapa faksi termasuk Tuan Meng semuanya adalah budak Ye Yunfei, jadi mereka tidak akan ragu lagi. Segera, keluarga Murong, keluarga Meng dan beberapa pasukan lainnya mengirim orang dengan banyak uang untuk membeli ramuan tersebut. Ramuan ini semua dikumpulkan di tangan Ye Yunfei pada akhirnya. Ye Yunfei membawa ramuan ini ke menara hantu, dan berkonsentrasi pada alkimia. Kemudian Ye Yunfei meminta keluarga Murong untuk melelang ramuan yang mereka sempurnakan, dan hasil dari pelelangan digunakan untuk membeli berbagai sumber daya dan harta karun. Dengan cara ini, sejumlah besar ramuan terus dikirim ke tangan Ye Yunfei setiap hari, dan kemudian sejumlah besar ramuan terus dikirim dari tangan Ye Yunfei. Obat mujarab yang Ye Yunfei buat sendiri ini jauh lebih efektif daripada jenis obat mujarab yang sama di pasaran, sehingga sangat populer. Itu masih belum cukup. Meskipun Ye Yunfei telah memanen banyak sumber daya kultivasi dalam waktu singkat, rasanya masih belum cukup. Anda menyebarkan berita, siapapun yang memiliki penyakit mematikan yang tidak dapat disembuhkan, saya akan menyembuhkannya. Juga, siapapun yang memiliki masalah dalam menerobos alam dan tidak dapat menerobos, Anda juga dapat datang kepada saya untuk meminta bantuan. Selama Anda memilikinya uang, kamu bisa semuanya mudah ditangani. Ye Yunfei memanggil Patriark Murong dan berkata kepadanya, "Tuan Su." Patriark Murong tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. "Lakukan saja apa yang aku katakan," kata Ye Yunfei. "Oke." Patriark Murong hanya bisa mengangguk. "Juga, jangan ungkapkan identitas asliku. Mulai sekarang, aku adalah Master Liu Yun." Ye Yunfei berpikir sejenak dan menambahkan, "Tuan Liu Yun." "Oke, saya mengerti." Patriark Murong membeku sesaat, lalu menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, sebuah pesan mulai menyebar di hutan belantara timur. Seseorang yang mengaku sebagai guru Liu Yun mengklaim dapat menyembuhkan semua penyakit terminal, dan juga dapat membantu orang memecahkan masalah di alam terobosan. Ketika mereka pertama kali mendengar berita itu, kebanyakan orang tidak percaya. Karena tidak ada seorang pun di hutan belantara timur yang pernah mendengar tentang sosok bernama Tuan Liu Yun, bagaimana orang bisa percaya bahwa pria yang baru saja keluar memiliki suara yang begitu keras. Hanya saja beberapa orang sakit parah yang hampir meninggal datang ke kota Murong untuk mencari perawatan medis dari guru Liu Yun.
Orang-orang ini memiliki mentalitas memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Lagi pula, mereka tidak punya pilihan lain. Di kota Murong, di ruang tamu sebuah rumah mewah, seorang lelaki tua duduk di kursi Grandmaster. Seorang pria sakit sedang berbaring di tandu, sekarat, sudah kehabisan napas. Tuan Liu Yun, ini adalah putra saya dan satu-satunya sumber kehidupan saya. Dia menderita racun aneh. Tidak hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya telah rusak parah. Saya telah membawanya kemana-mana untuk mencari perawatan medis, tetapi dia belum sembuh-sembuh. Saya juga meminta Tuan Liu Yun untuk merawat putra saya. Jika dia dapat menyembuhkan putra saya pasti akan memberi Anda hadiah yang murah hati. Petik 2. Seorang pria parubaya dengan wajah sedih berdiri di aula dan berkata kepada lelaki tua berbaju putih jubah. Pria tua berjubah putih ini adalah Ye Yunfei. Ye Yunfei melakukan 1000 perubahan untuk mengubah aura dan penampilan jiwanya. Adapun gelar Master Liu Yun, Ye Yunfei telah menggunakannya sebelumnya di Profound Sky Continent. Aku bisa mengobati penyakit putramu, tapi pertama-tama, itu tergantung pada apakah hadiah yang kamu berikan dapat memuaskanku. Ye Yunfei menatap pria di atas tandu, dan segera dia mengetahuinya. Tuan Liu Yun, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan anakku? Pria parubaya itu sangat bersemangat. Tentu saja aku bisa menyembuhkannya, itu tergantung berapa banyak yang bisa kamu bayarkan. Ye Yunfei mengangguk. Tuan Liu Yun, selama Anda dapat menyembuhkan putra saya tidak akan ragu kehilangan keluarga dan harta benda saya. Pria parubaya itu segera berkata, dan kemudian dia mengeluarkan semua uang dan barang-barang di tubuhnya, dan menumpuknya, semuanya di depan Ye Yunfei. Oke, aku akan membantumu. Ye Yunfei mengangguk. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei meramu obat mujarab, yang langsung menghidupkan kembali pria di tandu itu. Selanjutnya, karena semakin banyak orang yang sakit parah berada di antara sahabat Ye Yunfei, gelar Master Liu Yun menjadi semakin terkenal. Setiap hari, banyak orang datang ke kota Murong untuk mencari pengobatan dari Master Liu Yun. Kemudian beberapa orang yang berlatih keras dan tidak dapat menerobos juga mendatangi Guru Liu Yun, dan di bawah bimbingan Guru Liu Yun, mereka semua berhasil menerobos. Dengan cara ini, gelar Master Liu Yun menjadi lebih kecil. Setiap hari, sejumlah besar properti terus dikumpulkan ke tangan Ye Yunfei. Bab 1603. Tuan, seseorang datang menemuimu lagi. Suatu hari, Ye Yunfei sedang menyempurnakan alkimia di Menara Hantu, ketika dia tiba-tiba menerima transmisi suara dari Patriark Meng. Jadi Ye Yunfei keluar dari Menara Hantu dan datang ke aula. Ada lebih dari selusin pria pendek dan gemuk menunggu di aula. Selain selusin pria ini, ada juga peti mati batu di aula. Mereka ternyata adalah orang-orang dari klan inti bumi. Ye Yunfei segera mengenali asal-usul selusin pria. Mereka ternyata adalah orang-orang inti bumi yang legendaris. Orang-orang di pusat bumi umumnya hidup di kedalaman bumi, dan seringkali terdapat dunia yang sepenuhnya mandiri di pusat bumi, dan orang-orang di pusat bumi hidup di dunia seperti itu. Mata Ye Yunfei tertuju pada salah satu lelaki tua berjubah abu-abu, dan lelaki lain ada di sekitar lelaki tua ini. Jelas status lelaki tua ini luar biasa. Tuan Liu Yun, penyihir tua dari keluarga kita terluka, tolong datang untuk meminta Tuan Liu Yun membantunya menemui dokter. Pria tua berjubah abu-abu itu melangkah maju, menangkupkan tinjunya ke arah Ye Yunfei dan berkata, "Ledakan." Sambil berbicara, lelaki tua itu menjentikkan lengan bajunya dan membuka tutup peti mati batu. Di dalamnya terbaring seorang lelaki tua pucat tak bergerak. Orang tua di peti mati itu terlihat sangat tua, dengan kulit keriput di sekujur tubuhnya, seperti kulit pohon tua. Tuan Liu Yun, penyihir tua itu karena lelaki tua berjubah abu-abu itu berbicara. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku tahu apa penyebabnya. Ye Yunfei melambaikan tangannya. Tuan Liu Yun, apakah Anda benar-benar tahu apa penyakit penyihir tua itu? Pria tua berjubah abu-abu itu sedikit terkejut. Mampu melihat penyebab sekilas memberinya harapan untuk penyembuhan. Bocorkan rahasia surgawi, dan dapatkan serangan balik. Ye Yunfei mengucapkan 8 kata perlahan. Tepat, Tuan Liu Yun benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pria tua berjubah abu-abu dan pria lainnya merasa segar kembali setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan mereka sangat terkejut. Karena penyihir tua itu terluka parah karena serangan balik yang parah selama proses deduksi. Bisakah itu disembuhkan? Lelaki tua berjubah abu-abu itu bertanya dengan gemetar.
Penyihir tua memiliki status yang sangat tinggi di antara klan geosentris, dan seringkali lebih dihormati daripada patriark. Banyak peristiwa besar di klan diputuskan oleh penyihir tua. Itu bisa disembuhkan, tapi agak sulit, karena dia telah menyimpulkan secara berlebihan dan telah melukai asal-usul tubuh jiwa. Ye Yunfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan penyihir tua yang terbaring di peti mati, lalu mengangguk dan berkata, "Tuan Liu Yun, selama Anda bisa menyembuhkan penyihir tua itu, kami pasti akan memberi Anda hadiah yang memuaskan." Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan gembira ketika mendengar bahwa dia bisa disembuhkan. Ini adalah beberapa pemikiran yang saya berikan kepada Tuan Liu Yun sebelumnya. Pria tua berjubah abu-abu itu menjentikkan jarinya, dan cincin luar angkasa mendarat di depan Ye Yunfei. Semuanya adalah obat herbal tingkat Ji. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraan saat kekuatan jiwanya merasakannya. Terakhir kali Ye Yunfei membawa kembali dari rumput laut Changwu hampir menghabiskan semua herbal kelas Ji. Tiba-tiba dia mendapatkan batch lain sekarang. "Apakah kamu memiliki banyak ramuan ini?" Ye Yunfei tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Jika Tuan Liu Yun dapat menyembuhkan penyihir tua, saya masih dapat menyediakan 10 kali lipat jumlahnya di sini. Dan selain jamu, ada juga kumpulan kekayaan alam, seperti Millennium Yin Chong Ealing Root, Goblin Saliva, Seven Soul Body Water, Zodiac True Gold, dan harta karun lainnya." Pria tua berjubah abu itu menjawab. Ye Yunfei sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata pria tua berjubah abu-abu itu. "Kamu membawa emas zodiak yang sebenarnya. Berapa banyak?" Petik 2, tanya Ye Yunfei. "Emas sejati zodiak adalah harta yang langka, sangat langka. Tuan Liu Yun, tolong lihat." Petik 2, pria tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin batu emas muncul di aula, masing-masing setinggi lebih dari 1 meter, sekokoh gunung, dan mengesankan. Benar saja, semuanya, benar emas zodiak. Yang lebih mengejutkan adalah 10 atau lebih keping emas sejati zodiak ini sedikit menggeliat, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Kesadaran. Petik 2, Ye Yunfei menaksirnya dan mau tidak mau bertanya. Selusin keping emas zodiak ini telah disegel dengan metode rahasia khusus, jadi kesadaran belum benar-benar lahir. Alasan sebenarnya adalah karena mereka belum lahir dengan kesadaran, sehingga lebih mudah digunakan, dapat digunakan untuk alat pemurnian dan pelatihan tubuh. Pria tua berjubah abu-abu itu menjawab, "Ras inti bumi kalian memang ras yang sangat kaya." Petik 2, Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas dan berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa kita milik perlombaan inti bumi?" Pria tua berjubah abu-abu dan selusin pria lainnya harus tahu bahwa ras inti bumi selalu dikenal sebagai ras terkaya di antara 3.000 dunia. Menjadi pucat karena ketakutan, menatap Ye Yunfei dengan mata waspada. "Anda, terlebih lagi, orang-orang geosentris secara alami pandai berburu harta karun, dan mereka terutama suka mengumpulkan semua jenis harta karun, menumpuknya di rumah harta karun, dan menghargainya perlahan, sehingga disebut pelit. Klan inti bumi memiliki warisan rasial, yaitu, mereka sangat peka terhadap semua jenis harta di dunia, dan mereka dapat melihatnya terlebih dahulu meskipun mereka jauh. Justru karena alasan inilah ada banyak kekuatan dan penguasa di 3.000 dunia yang suka merampok ras geosentris. Oleh karena itu, orang inti bumi umumnya sangat rendah hati. Aku melihat asal-muasalmu pada pandangan pertama." Ye Yunfei menjawab dengan enteng. "Aku akan membantumu menyembuhkannya. Namun, jiwa dan tubuhnya mengalami sedikit reaksi, dan proses penyembuhan akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 hari. Jawab Ye Yunfei. "Maka akan ada Tuan Lao Liu Yun." Lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat gembira. "Temukan tempat bagi mereka untuk menetap," kata Ye Yunfei kepada Patriark Meng yang berdiri di sampingnya. "Ya, Patriark Meng setuju." Ye Yunfei menggulung lengan bajunya, menggulung peti mati di aula, berteleportasi ke menara hantu, dan kemudian kembali ke ruang rahasia, dan mulai merawat penyihir tua itu. Cedera utama penyihir tua itu ada di tubuh jiwa, karena deduksi yang berlebihan. Tubuh jiwa terluka oleh hukum reinkarnasi, hukum sebab akibat, dan hukum ruang dan waktu. Ye Yunfei pertama-tama memurnikan sejumlah besar pil, lalu mengatur susunan pengumpulan jiwa yang besar, dan mulai menyembuhkan luka penyihir tua itu. Selama proses penyembuhan, Ye Yunfei juga mentransmisikan sebagian dari energi tubuh Kaisar Kayu Hijau pertama miliknya untuk menyehatkan tubuh jiwa penyihir tua itu. Dengan kerjasama berbagai cara, 3 hari kemudian,
Penyihir tua itu akhirnya terbangun. Cedera tubuh jiwamu telah sembuh lebih dari setengahnya, dan sisanya terserah padamu untuk merawatnya perlahan. Kata Ye Yunfei kepada penyihir tua itu. Terima kasih Tuan Liu Yun karena telah menyelamatkan hidupmu. Penyihir tua itu berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei. Meskipun dia dalam keadaan koma, dia pandai deduksi, dan dia tahu segala macam hal seperti punggung tangannya. Penyihir tua, kamu baik-baik saja. Ketika Ye Yunfei dan penyihir tua datang ke aula, pria tua berjubah abu-abu dan selusin pria lainnya sangat bersemangat. Tuan Liu Yun, ini hadiahnya. Pria tua berjubah abu-abu itu menjentikkan jarinya, dan 6 cincin luar angkasa jatuh di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei menyingkirkan 6 cincin luar angkasa, merasa sedikit panas di hatinya. Ras geosentris layak menjadi ras yang kaya, dan harganya terlalu murah hati. Tuan Liu Yun, hati-hati dengan dunia mayat. Penyihir tua itu tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei. Penyihir tua, apakah kamu tahu sesuatu? Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Dunia bawah ingin memperluas sumber mayat. Baru-baru ini, sejumlah besar sumber mayat telah dikumpulkan di berbagai dunia besar dan kecil. Setiap kali dunia bawah mengumpulkan sumber mayat, itu adalah bencana yang mengerikan bagi semua dunia besar dan kecil, dan sejumlah besar makhluk tak berdosa akan terbunuh, terlibat, dan mati karenanya. Penyihir tua itu mendesah pelan. Maksudmu, di belakang dunia mayat di Donghuang adalah dunia bawah. Ye Yunfei sedikit terkejut. Dunia bawah memiliki cabang di banyak dunia. Alam mayat adalah cabang dunia bawah di benua Hongmeng. Jawab penyihir tua itu. Itu benar. Ye Yunfei tertegun saat mendengar ini. Faktanya, Ye Yunfei sudah lama curiga bahwa ada hubungan antara alam mayat tanah air timur dan dunia bawah. Bab 1604. Sepertinya kamu tahu betul neraka itu. Ye Yunfei tertawa. Sejujurnya, alasan mengapa aku terluka adalah karena aku diserang balik oleh pengurangan alam mayat hutan belantara timur dan dunia bawah. Penyihir tua itu berkata sambil menghela nafas. Oh, penyihir tua, mengapa kamu menyimpulkan dunia mayat dan dunia bawah di Wastelen Timur? Tanya Ye Yunfei dengan rasa ingin tahu. Secara umum, ahli deduksi tidak akan membuang-buang energi dan waktu untuk menyimpulkan sesuatu tanpa alasan, karena semua deduksi akan memiliki bahaya serangan balik. Terutama kekuatan misterius dunia bawah, ahli deduksi biasa tidak akan menyimpulkannya. Alasan mengapa saya menyimpulkan dunia mayat hutan belantara timur dan dunia bawah adalah karena keluarga kami menjadi sasaran dunia bawah. Dunia mayat tidak hanya ingin menyatukan tanah air timur, tetapi juga mencari pintu masuk dunia batin kita dan menyerbu. Kata penyihir tua itu. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Orang-orang di pusat bumi terkenal kaya, dan bukan hal baru bagi dunia mayat yang ingin menyerbu dunia di pusat bumi. Kekuatan klan inti bumi Anda tidak lemah, jadi Anda tidak perlu takut dengan dunia mayat. Kata Ye Yunfei, kekuatan dunia bawah sangat menakutkan. Sebagian besar dari kita orang yang berpusat pada bumi bukanlah tandingannya. Dan jika harus, kita orang yang berpusat pada bumi tidak mau bertarung dengan kekuatan apapun. Petik 2. Penyihir tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja sebagian besar waktu, kamu tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi orang ingin memprovokasi kamu. Kata Ye Yunfei, tidak buruk. Penyihir tua itu menghela nafas. Tidak baik, deduksi di dunia mayat menyimpulkan kita lagi. Semua orang segera tenang. Petik 2. Tiba-tiba, wajah penyihir tua berubah drastis, dan dia berbicara. Pria tua berjubah abu-abu dan selusin pria dari suku inti bumi semuanya terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Serangkaian hukum kuning misterius terus keluar dari tubuh mereka. Itu dilepaskan dan menutupi tubuh mereka. Ini adalah teknik rahasia klan inti bumi, yang khusus digunakan untuk menutupi nafas mereka sendiri. Bas, saat berikutnya, serangkaian rune tidak terlihat oleh mata telanjang memanjang dari kedalaman ruang. Rune ini seperti kecebong hitam kecil, berjalan diam-diam di ruang angkasa, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Tuan Liu Yun, tahan napas Anda juga, dan saya akan membantu Anda menutupinya. Jika Anda membiarkan mereka menyimpulkan Anda, saya khawatir itu akan membawa masalah bagi Anda. Petik 2. Penyihir tua itu mendekati Ye Yunfei, dan dengan lambaian tangannya, melepaskan sejumlah besar benang kuning hukum misterius, terjalin bersama, seperti mantel kuning yang menutupi tubuh Ye Yunfei.
Ye Yunfei memindahkan Tuan Meng dan yang lainnya ke Pantom Menara. Tampaknya deduksi di dunia mayat agak kuat. Petik 2. Ye Yunfei melihat rune hitam kecil itu, dan tidak bisa menahan cemberut. Deduser ini sangat kuat. Aku terluka parah olehnya karena bertarung dengannya di udara. Petik 2. Penyihir tua itu menjawab dengan sungguh-sungguh. Bertarung di udara. Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya, menyebabkan lawan menderita serangan balik. Alasan mengapa saya menderita serangan balik yang begitu serius terakhir kali adalah karena ketika saya menyimpulkan dunia, para deduksi di dunia mayat juga menyimpulkan ras geosentris kami, dan kemudian kami berdua merasakan keberadaan satu sama lain dan melakukan pemisahan pertarungan kosong metode. Saya kalah pada akhirnya. Petik 2. Penyihir tua itu menjawab, sekarang pihak lain merasa bahwa saya belum mati, dan menyimpulkan saya lagi. Petik 2. Penyihir tua itu melanjutkan, pertarungan udara ke udara antara kalian para deduksi terutama menggunakan hukum reinkarnasi dan hukum karma untuk menyerang satu sama lain. Petik 2. Tanya Ye Yunfei tiba-tiba. Ya, Master Liu Yun benar-benar berpengetahuan luas. Petik 2. Penyihir tua itu mengangguk. Ketika Ye Yunfei berbicara dengan penyihir tua itu, semakin banyak rune hitam di aula. Tampaknya pihak lain tidak berniat menyerah. Tentu saja, hanya penyihir tua dan Ye Yunfei bisa melihat rune hitam ini. Karena rune hitam ini melibatkan hukum brilian reinkarnasi, kausalitas, dan ruang waktu. Orang yang tidak cukup baik dalam hukum tidak dapat merasakan rune hitam ini. Biarkan dia menarik napas, dan itu akan sulit untuk Anda untuk menghindari pengurangannya di masa depan. Petik 2. Penyihir tua itu berkata dengan suara yang dalam. Semua orang di aula tidak berani bergerak, dan berdiri diam. Setengah jam berlalu dengan cepat. Rune hitam di aula masih ada, dan jelas bahwa pihak lain tidak rela menyerah dengan mudah. Penyihir tua, saya juga tahu satu atau dua hal tentang hukum reinkarnasi dan hukum karma, jadi mari kita bekerja sama untuk menghadapinya. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada penyihir tua, ini adalah markas keluarga Murong. Begitu pihak lain menyimpulkan lokasi spesifik tempat ini, itu akan menjadi bencana bagi keluarga Murong. Tuan Liu Yun, apakah Anda juga memahami hukum reinkarnasi dan hukum karma? Penyihir tua itu tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mendengar kata-kata Ye Yunfei. Hukum reinkarnasi dan hukum sebab akibat adalah dua hukum yang sangat misterius dan sulit dipahami. Tanpa bakat di bidang ini, tidak ada cara untuk mulai berlatih. Oleh karena itu, jumlah master deduksi di dunia sangat jarang, seringkali hanya ada beberapa lusin master deduksi di dunia, dan mungkin hanya ada sedikit yang benar-benar mahir dalam teknik deduksi. Dapat dibayangkan betapa sulitnya mempraktikkan hukum reinkarnasi dan hukum sebab akibat. Ketahuilah satu atau dua hal. Penyihir tua, saya menggunakan hukum reinkarnasi dan hukum karma. Anda membimbing saya bagaimana untuk melawan. Mari kita tangani dia bersama. Jawab Ye Yunfei. Anda tahu, Ye Yunfei adalah orang yang bereinkarnasi, dan dia sudah membawa hukum reinkarnasi dan hukum sebab akibat bersamanya. Terlebih lagi, ketika Ye Yunfei adalah kaisar surga, dia telah mempelajari semua jenis hukum di dunia, dan tentunya dia juga mempelajari hukum reinkarnasi dan karma. Oke, ayo coba, tapi hati-hati, kemampuan deduksi orang ini sangat kuat. Begitu kita menemukan ada sesuatu yang salah, kita akan segera berhenti untuk mencegah reaksi serius. Penyihir tua itu melihat Ye Yunfei begitu percaya diri. Selain itu, Ye Yunfei dapat membantunya menyembuhkan serangan balik yang dideritanya dari deduksi, yang juga memberinya sedikit kepercayaan diri untuk berani bertarung. Penyihir tua itu melambaikan tangannya, dan sebuah meja kecil muncul di depannya. Sepotong kulit kura-kura, 2 untai koin tembaga, dan beberapa benang merah diletakkan di atas meja. Penyihir tua itu duduk bersila di atas meja, tangannya dalam posisi mudra, dan dia menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, cangkang kura-kura melayang di udara, berputar dengan cepat, dan meledak menjadi rune kuning. Tuan Liu Yun, gabungkan hukum reinkarnasi Anda dan hukum sebab akibat ditransmisikan ke dalam cangkang kura-kura ini. Penyihir tua itu berteriak pelan. Ye Yunfei juga duduk bersila saat ini, dan terus membuat segel dengan tangannya, mentransmisikan jejak hukum reinkarnasi dan karma yang telah dia padatkan ke dalam cangkang kura-kura yang berputar cepat. Kulit kura-kura itu berputar semakin cepat, melepaskan semakin banyak rune kuning terus-menerus.
Guru Liu Yun, saya tidak pernah berpikir bahwa hukum reinkarnasi dan hukum karma Anda begitu tinggi. Bersama-sama, kita berdua pasti akan saling melukai. Penyihir tua itu terkejut dan senang. Dia menemukan bahwa pencapaian Ye Yunfei dalam hukum reinkarnasi dan hukum sebab akibat bahkan tidak jauh lebih buruk dari dia. Tanda seru. Petik 2. Penyihir tua itu tiba-tiba berteriak. Di atas meja, 2 untaian koin tembaga dan beberapa garis merah melayang pada saat yang sama, gemetar terus-menerus, mengeluarkan rune yang mengepul. Akhirnya, semua rune kuning mengembun menjadi belati kuning. Kecepatannya tiba-tiba bergegas keluar angkasa dan menghilang. Pada saat yang sama, di Donghuang, di ruang rahasia yang dibanjiri kabut hitam, ada seorang Taois duduk bersila, tangannya terus-menerus diikat, dan dia menyimpulkan sesuatu. Di sampingnya, semangkuk nasi, pedang mahoni, dan sepotong cangkang kura-kura diletakkan di tanah di depannya. Hei, klan inti bumi, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini, aku akan mengunci posisimu. Petik 2. Pendeta Tao itu mencibir. Saat ini, ruang di depannya tiba-tiba retak, dan belati kuning yang membawa energi luar biasa tiba-tiba menebasnya. Mencari kematian. Petik 2. Pendeta Tao itu terkejut, dan pedang mahoni di depannya tiba-tiba melompat dan memblokir belati kuning itu. Dengan keras, pedang mahoni itu terlempar terbang. Engah, belati kuning langsung mengenai dada pendeta Tao. Bagaimana mungkin? Mengapa lelaki tua dari ras inti bumi ini tiba-tiba bertambah kuat? Pendeta Tao itu berteriak dan melemparkan dirinya ke belakang, berteriak dengan enggan. Dia telah terluka parah, terutama tubuh jiwanya. Adik laki-laki, ada apa denganmu? Pintu ruang rahasia dibuka, dan pendeta Tao lainnya bergegas masuk dan membantu pendeta Tao yang terluka itu. Bab 1605. Saya menyimpulkan pria dari ras geosentris, dan saya bertarung dengannya di udara. Tanpa diduga, kekuatannya meningkat pesat, dan saya terluka parah. Pendeta Tao yang terluka itu memuntahkan darah berulang kali, wajahnya pucat, dan napasnya jauh lebih lemah. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu mengatakan bahwa lelaki tua dari klan inti bumi terluka parah dalam pertarungan terakhir? Bagaimana kekuatannya tiba-tiba menjadi begitu kuat? Biarkan aku mencobanya. Pendeta Tao lainnya tidak percaya. Jangan, serangan barusan sangat kuat, dan kamu tidak bisa menahannya. Jangan, gegabah. Setelah aku pulih dari lukaku, aku akan menghadapinya bersama. Saya sudah menggunakan teknik rahasia di tubuhnya, ada tanda di tubuh jiwa, dia tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Pendeta Tao yang terluka itu buru-buru berhenti. Baiklah, kami akan menyelesaikan skor dengannya setelah cedera Anda pulih. Hanya saja cedera Anda sangat serius, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk pulih? Petik 2. Tanya pendeta Tao lainnya. Aku akan pergi ke Lord Heifang, dia punya cara untuk membantuku pulih dalam waktu singkat. Kata pendeta Tao yang terluka itu. Komandan Santian baru saja menerima surat dari markas, meminta kami untuk mempercepat penyatuan Donghuang. Ngomong-ngomong, dikatakan bahwa pangeran kelima akan datang ke Donghuang secara langsung untuk memimpin penyatuan Donghuang. Jadi selama periode waktu ini, kita harus bekerja keras. Tunjukkan di depan pangeran kelima. Kata Tao lainnya. Apa, pangeran kelima akan datang juga? Pangeran kelima berstatus bangsawan, mengapa dia datang sendiri ke Donghuang? Pendeta Tao yang terluka tidak dapat mempercayainya. Saya mendengar bahwa pangeran kelima ada di sini untuk berlatih. Tahun-tahun ini, pangeran kelima sangat dicintai oleh Tuan Dunia, jadi dia secara khusus dikirim ke Donghuang untuk berlatih, kata pendeta Tao lainnya. Itu dia, maka kita benar-benar harus tampil baik di depan pangeran kelima. Jika kita bisa mendapatkan penghargaan dari pangeran kelima, kita memiliki masa depan yang cerah. Aku akan menemui Tuan Heifang sekarang dan membiarkan dia menyembuhkan lukaku. Yang terluka pendeta Tao berdiri dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Markas keluarga Murong, di aula. Kabar baik, orang itu telah terluka parah oleh kita. Penyihir tua itu berkata dengan heran. Tuan Liu Yun tidak menyangka bahwa Anda memiliki pencapaian yang begitu tinggi dalam hukum reinkarnasi dan hukum karma. Penyihir tua itu memandang Ye Yunfei. Penyihir tua telah memenangkan hadiahnya. Jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. Penyihir tua, saatnya kita kembali. Pria tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berkata kepada penyihir tua itu. Aku tidak bisa kembali sekarang, kata penyihir tua itu dengan desahan lembut.
Mengapa? Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut. Dalam pertarungan barusan, tubuh jiwaku ditandai oleh lawan. Kemanapun aku pergi, dia dapat menemukan lokasi persisku. Jika aku kembali, dunia mayat akan segera menemukan kita, kata penyihir tua sambil menghela nafas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendengar kata-kata penyihir tua itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu mau tidak mau mengubah wajahnya. Aku akan menemukan cara untuk menghilangkan tanda di tubuh jiwa. Tapi itu akan memakan waktu, kata penyihir tua itu. Lalu di mana kita akan menetap selama ini? Pria tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening. Tuan Liu Yun, saya tidak tahu apakah Anda merasa nyaman untuk membawa kami masuk. Penyihir tua itu memandang Ye Yunfei dan bertanya, apakah kamu khawatir lawan akan bertarung denganmu lagi setelah cederanya pulih? Kamu bisa bertarung melawan musuh bersama saat kamu bersamaku, bukan? Sylvia bertanya sambil tersenyum. Saya memang memiliki kekhawatiran ini, tetapi alasan yang lebih penting adalah bahwa Tuan Liu Yun memiliki latar belakang yang luar biasa dan sarana yang luar biasa. Akan lebih aman bersama Tuan Liu Yun, jawab penyihir tua itu. Sejujurnya, saya telah menjadi sasaran dunia mayat. Jika Anda mengikuti saya, Anda mungkin terlibat. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, saya percaya pada perasaan saya sendiri. Dengan Tuan Liu Yun, pada akhirnya kita akan aman. Saya hanya tidak tahu apakah Tuan Liu Yun akan menerima kita atau tidak, kata penyihir tua sambil tersenyum. Tingkat deduksinya sangat bagus, dan dia percaya pada perasaannya sendiri. Yah, karena penyihir tua berkata begitu, kamu bisa tinggal di sini. Ye Yunfei mengangguk setuju. Orang-orang geosentris sangat kaya dan berkuasa, jadi bukan hal yang buruk bisa berteman dengan mereka. Kemudian Ye Yunfei memerintahkan Patriark Meng untuk menemukan tempat bagi orang-orang inti bumi ini untuk menetap. Selanjutnya, saatnya untuk meningkatkan kekuatanmu. Ye Yunfei berpikir dalam hatinya. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei mengumpulkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, yang dapat digunakan untuk menerobos dan meningkatkan. Kemudian Ye Yunfei kembali ke ruang rahasia, memasuki menara hantu, dan mulai mundur dan berlatih. Pertama saring emas sejati zodiak ini. Kemudian kualitas fisikku bisa naik ke level lain. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan 10 keping emas sejati zodiak. Emas asli zodiak dapat digunakan untuk memurnikan senjata, dan juga dapat digunakan untuk latihan tubuh. Pemurnian emas asli zodiak ke dalam tubuh dan mengintegrasikannya ke dalam satu tubuh dapat membuat tubuh memiliki ketangguhan dan kekerasan yang luar biasa. Ye Yunfei mendapatkan total 15 keping zodiak True Gold, dan menyimpan 5 keping sisanya untuk digunakan di masa mendatang. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei mulai menyempurnakan 10 keping zodiak True Gold. Setengah tahun kemudian, Ye Yunfei memurnikan 10 keping zodiak True Gold ke dalam tubuhnya. Saat ini, tubuh Ye Yunfei sepertinya terbuat dari emas, seluruh tubuhnya berwarna emas dan sangat mempesona. Berdasarkan kualitas fisik saya saat ini, bahkan jika saya dipukul langsung oleh Master Dao Yuan, itu seharusnya tidak menjadi masalah serius. Setelah memurnikan 10 keping zodiak True Gold, kualitas fisik Ye Yunfei telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Selain itu, dengan menggabungkan 10 emas sejati zodiak ini, aku dapat meningkatkan alam spiritualku dalam waktu singkat tanpa khawatir fondasiku menjadi tidak stabil. Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri. Selanjutnya, tingkatkan kekuatan spiritual. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan menempatkannya di sekitar tubuhnya, lalu mengoperasikan 9 Yanjing. Boom! 8 pembuluh darah dewa dalam tubuh muncul, menyembur dengan hisapan yang mencengangkan, dan mulai menyerap energi spiritual yang terkandung dalam sumber daya di sekitarnya. Sebuah bola emas kecil terbang keluar dari dantian, melayang di atas kepala. Bola emas kecil melambangkan yang kelima. Setelah setengah tahun, Ye Yunfei mulai menerobos, dan itu merupakan terobosan berkelanjutan. Menerobos dunia sesekali. 1 tahun kemudian, Ye Yunfei menerobos ke tahap tengah istana nasib dalam 1 nafas. Sekarang aku bisa menghadapi Master Dao Yuanjing secara langsung dengan kekuatan spiritualku sendiri. Ditambah dengan kekuatan tubuh dan jiwaku, serta senjata sihir, digabungkan, kekuatan tempurku telah menempati peringkat di antara para Master Top di Wilderness Timur. Ye Yunfei menyelesaikan retretnya dan berdiri perlahan, menunjukkan ekspresi percaya diri. Faktanya,
Ye Yunfei memiliki Chaos Divine Meridian, dan dia berlatih sutra 9 matahari, ditambah dengan pengalaman latihannya selama ribuan tahun. Sangat mudah untuk meningkatkan alam spiritualnya dalam waktu singkat. Selanjutnya, masalah Dong Huang harus diselesaikan. Ye Yunfei berdiri dan berkata perlahan. Ye Yunfei percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk menyapu Dong Huang. Bersambung.